Tuntunan salat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, al-istisqa artinya meminta hujan. Thalabus saqaya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan ketika hujan tak kunjung turun. Para ulama fikih mendefinisikan salat istisqa sebagai salat sunnah muakkadah yang dilakukan dalam rangka memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat istisqa telah dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW yauman yastasqi fa shalla bina rak'ataini bila adhanin wala iqamatin thumma khatabana wa da'allahu wa hawwala wajhahu nahwal qiblah rafi'an yadayhi thumma qalaba rida'ahu faja'ala al-ayman 'ala al-aysar wal aysar 'ala al-ayman. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk melakukan istisqa. Beliau salat 2 rakaat mengimami kami tanpa adzan dan iqamah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah. Beliau mengarahkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau membalikkan selendangnya, menjadikan bagian kanan pada bagian kiri dan bagian kiri pada bagian kanan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW keluar bersama orang-orang untuk istisqa. Beliau lalu sholat mengimami mereka sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang dikeraskan pada kedua rakaat tersebut. Kemudian beliau membalikkan posisi selendangnya, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta hujan sambil menghadap kiblat. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Albani. Adapun terkait waktu pelaksanaannya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat istisqa ketika sinar matahari telah terbit. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya. Para ulama berpendapat sholat istisqa dapat dikerjakan hingga sore hari, asalkan bukan bertepatan dengan waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat, seperti ketika matahari tepat di atas kepala ataupun ketika matahari sudah terbenam. Dan sebelum melaksanakan sholat istisqa, diharapkan jamaah agar memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang dilakukan. Karena sesungguhnya dosa inilah yang menjauhkan umat manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya dijauhkan dari hujan, didatangkannya keprihatinan, paceklik dan berbagai macam cobaan menakutkan lainnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan durhaka di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukum kami, kemudian kami meluluh lantahkan negeri itu sehancur-hancurnya. Oleh karena itulah sebaiknya jamaah agar memperbanyak amal saleh, memperbanyak sedekah, berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Bahkan ada yang meriwayatkan agar semua itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut menjelang sholat istisqa dalam keadaan berpuasa. Pada hari keempatnya di pagi hari ketika matahari telah terbit, barulah dilaksanakan sholat istisqa dalam keadaan berpuasa. Karena doa dalam keadaan berpuasa memiliki nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat istisqa harus dilaksanakan dengan penuh khidmah, keprihatinan, dalam keadaan memelas dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh banyak bicara, baik ketika di perjalanan, ketika duduk maupun menunggu. Semua harus dilakukan dengan khusyuk dan hening, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadi'an mutadarrian hatta atal musalla." Rasulullah SAW berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, ketawaduan, dan kerendahan hati hingga tiba di lapangan.
Sahabat sekalian, berikut ini diantara tata cara pelaksanaan sholat istisqa sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sholat istisqa dilakukan 2 rakaat. Imam dan makmum berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat istisqa secara berjamaah. Yang kedua, sholat dilakukan tanpa didahului adzan maupun iqamah dan membaca niat sholat istisqa. Di antaranya seperti usolli sunnatal istisqa raka'atain mustaqbilal qiblah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian ketiga, sesudah takbiratul ihram, imam dan makmum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua seperti pelaksanakan sholat Id. Dan keempat, pada tiap-tiap rakaat imam membaca surah Al-Fatihah dan 1 surah pendek yang dibaca jelas dan didengar oleh para makmum, bisa membaca surah Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kemudian kelima, pada rakaat kedua setelah sujud, imam dan makmum melakukan duduk tahiyat akhir, membaca bacaan tahiyat, tasyahud dan sholawat seperti yang dibaca dalam sholat wajib. Kemudian diakhiri dengan bacaan salam dengan menolehkan wajah dan kepala ke kanan dan juga ke kiri, sama seperti halnya sholat wajib atau sholat Id pada umumnya. Kemudian keenam, imam menyampaikan khutbah dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Khutbah sholat istisqa terdiri dari 2 khutbah yang disampaikan khatib dengan cara berdiri dan sekali duduk di antara kedua khutbah. Rukun khutbah dan tata caranya sama seperti yang dilakukan pada sholat Id, di antaranya membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Di dalam materi khutbah, khatib dianjurkan untuk mengajak umat Islam agar bertaubat, meminta ampun atas segala dosa, serta memperbanyak istighfar, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan umat Islam dan makhluk hidup lainnya pada saat kemarau panjang. Tiap-tiap mengakhiri khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib disunnahkan juga untuk membaca doa dengan cara dirinya membalikkan badan dan membelakangi jamaah untuk menghadap kiblat. Kemudian menukar posisi selendang surban di pundaknya seraya mengangkat kedua tangannya, dan berikut diantara doa istisqa memohon hujan yang pernah dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam khutbah salat istisqa. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Kemudian Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian Allahumma skina ghaithan mughithan muri'an mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, berilah kami hujan yang bisa membantu, hujan yang bagus di penghujungnya, hujan yang bisa mendatangkan kesuburan, hujan yang bisa mendatangkan manfaat bukan bahaya, hujan di waktu sekarang bukan nanti. Kemudian dalam riwayat lain, Allahumma aski ibadaka wa bahaimik wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba, pada hewan ternakmu, berikanlah rahmatmu dan hidupkanlah negeri yang mati. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak kecuali Engkau yang Maha Kaya, sementara kami membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami, jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang berbahagia, demikian penjelasan singkat terkait dengan tata cara sholat istisqa dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa luangkan untuk like, komen, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.